Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, kepastian itu sudah semakin dekat, tidak akan pernah diundur, tidak akan bisa diundur, dan tidak akan mungkin mundur lagi. Kepastian apa? Yaitu kepastian akan hancur leburnya suatu wilayah. Waktunya sudah habis. Masa untuk perbaikan itu sudah usai. Saya tukang kebun telah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Kiranya dari segala sesuatu yang saya temukan, dari yang saya lihat, dari yang saya baca, sampailah pada sebuah kesimpulan kenapa kepastian itu harus terjadi dan tanpa ampun. Karena memang kezaliman mereka pun tidak mengenal ampun. Demikianlah yang namanya pembalasan atas kezaliman, atas kesesatan, atas perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya pantas untuk didapatkan oleh para pelakunya. Dikarenakan tidak adanya perbaikan dan tidak adanya pertaubatan dari para pelaku tersebut. Saya tukang kebun sengaja mengetengahkan channel ini, salah satunya adalah untuk menyampaikan peringatan tersebut. Sebab saya sebagai seseorang yang diberikan mandat, sebagai seseorang yang dikaruniai ilmu pengetahuan, saya tidak mau mengkhianati amanah tersebut, yaitu amanah bahwa seseorang yang berilmu, dia harus mengamalkan ilmunya. Sebab ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Sedangkan amal tanpa ilmu sudah pasti ada sesatnya. Itulah sebabnya saya menekankan berkali-kali di konten ini agar siapapun yang membahas tentang sosok budak Angon atau Satrio Piningit harus berlandaskan kepada sumber-sumber yang jelas, bukan berlandaskan kepada praduga dan juga nafsunya. Sebab amal itu harus berdasarkan ilmu, sehingga ketika dia tidak berdasarkan kepada ilmu, tertolaklah amalan tersebut dan menjadi sia-sialah amalan tersebut. Di sini saya kembali menyampaikan sebuah keharusan yang memang harus terjadi. Dan mengapa saya menyampaikan peringatan-peringatan sedari beberapa waktu yang lalu? Saya menyampaikan tentang masih adanya waktu untuk perbaikan, untuk pertaubatan. Sehingga kini waktu tersebut telah selesai. Channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia hingga detik ini telah berusia lebih dari 1 tahun. Dan saya sedari awal-awal konten ini secara tidak langsung mulai menyisipi kemungkinan-kemungkinan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, terutama mengenai kabar agar seseorang atau suatu kaum atau suatu wilayah atau suatu kelompok itu melakukan pertaubatan demi kebaikan mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui, Allah tidak akan pernah semena-mena terhadap hambanya,
meskipun hambanya itu semena-mena terhadap dirinya sendiri. Allah masih selalu memberikan pintu pertaubatan yang sangat luas agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh hamba yang zolim, oleh hamba yang berbuat dosa, baik dosa kepada orang lain maupun dosa kepada dirinya sendiri. Bahkan kita sedari zaman ruh, sedari kita belum terlahir ke dunia ini, demi agar Allah itu tidak dipersalahkan, tidak dituntut, tidak dikejar-kejar oleh manusia tentang pemberitahuan mengapa tidak diajarkan kepada manusia itu tentang ketuhanannya, maka sedari zaman ruh, Allah pun mengabarkan kepada ruh kita sebelum kita dilahirkan tentang dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta dan Dia adalah pemilik segala sesuatu. Di mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang layak untuk diabdi, untuk menjadi kita sebagai hambanya itu menghambakan diri selain Dia. Demikian pun Dia ketika akan menghukum suatu wilayah, Dia pun juga memberikan kabar melalui para nabinya, melalui para utusannya tentang yang akan terjadi di wilayah tersebut. Kita bisa mengetahui kabar-kabar ini dari kisah Nabi Nuh sebelum kaumnya itu ditenggelamkan, dari kisah Nabi Lut sebelum kaumnya itu dihancur leburkan dengan hujan batu, dari kaum Nabi Yunus sebelum datang mendung tebal yang mengintai, yang mengancam mereka dengan hujan yang luar biasa. Namun di antara semuanya itu hanya kaum Nabi Yunuslah yang selamat dikarenakan mereka bertaubat, sedangkan kaum dari nabi-nabi yang lain semuanya musnah sebagaimana seharusnya. Demikian pun di zaman kita ini, meskipun beliau sosok budak angon atau satrio piningit bukanlah seorang nabi, dan meskipun saya bukanlah siapa-siapa, bukan apa-apa, tetapi karena saya memiliki pengetahuan, karena Allah memberitahukan, mengabarkan kepada saya hal-hal yang akan terjadi, dan saya merasa terpanggil, saya merasa berdosa manakala apa yang sampai kepada saya ini tidak saya sampaikan, maka saya pun menyampaikannya. Demi agar ketika saya dihisab nanti, sama halnya dengan Allah, di mana Dia pun tidak akan dituntut oleh para hambanya, di mana hambanya akan mempertanyakan, kapan engkau menyatakan dirimu sebagai Tuhan? Sebab Allah sudah memberitahukan bahwa akulah Tuhanmu. Dan bukankah engkau menyaksikan? Lalu para arwah menjawab, ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Dan dengan apa yang saya lakukan ini pun, saya sangat mengharap bahwa Allah menyaksikan saya telah menyampaikan apa yang Dia sampaikan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa huwa Allah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.